Hai guys, ketemu lagi sama aku Via Giza di Cetak Gol Harian. Jadi hari ini ada berita baru nih guys, dari Tottenham Hotspur dipastikan lolos ke babak kelima FA Cup setelah mencukup Preston North End dengan skor 0-3. Sementara Fred mencetak gol cantik di babak keempat FA Cup melawan Reading. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan FA Cup di mana ada Tottenham Hotspur yang meraih kemenangan telak atas Preston North End dengan skor 0-3. Sedangkan Manchester United juga meraih kemenangan setelah menekuk Reading dengan skor 3-1. Tottenham Hotspur berhasil mengalahkan Preston North End di babak keempat turnamen FA Cup. Pasukan The Lily-Whites berhasil menang dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Gol kemenangan Tottenham dicetak oleh Son Heung-min di menit ke-50 dan menit ke-69. Sementara 1 gol tambahan dicetak lewat pemain anyar mereka yakni Arnaud dan Juma. Kemenangan ini membuat Tottenham Hotspur dipastikan melangkah ke babak 5 FA Cup. Kabarnya babak undian tersebut akan dilaksanakan tanggal 30 mendatang. Manchester United melakoni laga putaran keempat FA Cup menghadapi Reading. Pada laga itu, skuad Setan Merah berhasil mengakhiri laga dengan skor akhir 3-1. 3 gol skuad Raja Iblis dicetak melalui brace Casemiro pada menit ke-54 dan 58. Berikutnya disusul oleh Fred yang mencetak gol di menit ke-66 pertandingan. Gol yang dicetak oleh Fred ini sempat mendapat sorakan yang luar biasa dari para penggemar. Pasalnya dia berhasil mengemas gol dengan cara yang sangat luar biasa. Saat itu Fred mencetak gol backheel cantik hasil umpan matang dari Bruno Fernandes. Selain itu di pertandingan kali ini skuad The Royals harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-65. Pasalnya Andy Carroll mendapatkan kartu merah setelah menekel keras Casemiro. Dengan hasil ini skuad Setan Merah sukses melaju ke putaran kelima Piala FA. Lanjut ke hasil pertandingan La Liga nih guys, ada Barcelona yang kian kokoh di puncak klasemen setelah menang tipis atas Girona. Berikutnya di hasil pertandingan Serie A ada Inter Milan nih yang berhasil curi poin di markas Cremonese. Barcelona kembali melanjutkan tren positif mereka dalam laga lanjutan pekan ke-19 La Liga. Di laga tersebut pasukan Xavi Hernandez menekuk Girona dengan keunggulan tipis 0-1. Gol tunggal Blaugrana dicetak melalui Pedri pada menit ke-61 pertandingan. Selain mengemas 1 gol, Pedri juga mencatatkan penampilannya yang ke-100 bersama Barcelona. Dari 100 pertandingan itu, Pedri telah mencetak 15 gol. Mengungguli Federico Valverde yang mengemas 14 gol dari 175 pertandingan. Selain itu di laga ini juga Ter Stegen memperpanjang rekor gemilangnya di musim ini. Dia tercatat telah menorehkan 14 clean sheet dari 18 pertandingan La Liga. Tambahan 3 poin ini membuat Barcelona kian kokoh di puncak klasemen sementara La Liga. Unggul 6 poin atas sang rival Real Madrid yang membuntuti di peringkat kedua. Inter Milan meraih hasil positif saat bertandang ke markas Cremonese pada lanjutan pekan ke-20 Serie A. Skuad Nerazzurri mengakhiri laga dengan keunggulan tipis 1-2. Inter Milan berhasil comeback dengan mencetak 2 gol setelah tertinggal lewat gol David Okereke pada menit ke-11. 2 gol itu dicetak melalui brace dari Lautaro Martinez. Hasil ini membuat Inter Milan berhasil naik ke peringkat kedua klasemen sementara dengan perolehan 40 poin. Terpaut 10 angka dari Napoli yang berada di puncak klasemen. Bayern Munchen gagal memetik 3 poin dalam laga lanjutan pekan ke-18 Bundesliga. Skuad Thibaut Rousson ditahan imbang oleh Eintracht Frankfurt dengan skor 1-1. Pasukan Julian Nagelsmann unggul terlebih dahulu lewat gol Leroy Sané di menit ke-34. Keunggulan itu cuma bertahan setelah Randal Kolo Muani mencetak gol di menit ke-69. Walaupun imbang, Bayern Munchen tetap bertengger di puncak klasemen sementara. Namun mereka masih bisa tersalip dari Union Berlin yang cuma terpaut 1 angka saja. Kita masuk ke sesi konferensi pers menjelang laga babak keempat FA Cup nih guys. Ada Jurgen Klopp yang mengusung balas dendam saat berhadapan melawan Brighton malam ini. Berikutnya ada Carlo Ancelotti yang gak mau Real Madrid punya identitas permainan. Waduh, kira-kira kenapa ya guys alasan Ancelotti? Tonton sampai habis ya. Liverpool akan menjalani pertandingan putaran keempat Piala FA menghadapi Brighton. Pelatih Liverpool yakni Jurgen Klopp mengusung misi balas dendam dalam laga tersebut. Klopp tegaskan kalau skuadnya akan bermain bagus dan gak mengulangi kesalahan. Di laga sebelumnya, pasukan The Kop memang sempat terbantai oleh Brighton dengan 3 gol tanpa balas. Pelatih Jerman itu pun menjanjikan permainan atraktif dan meminta pasukannya untuk terus tampil agresif. Sayangnya di laga ini Liverpool gak diperkuat beberapa pemain andalan mereka. Carlo Ancelotti angkat bicara terkait performa buruk Real Madrid dalam beberapa pertandingan. Banyak yang mengkritik kalau permainan El Real menurun dari biasanya. Dalam sesi konferensi persnya, Ancelotti mengaku kalau dia nggak mau timnya punya permainan yang jelas.
Lebih lanjut, Ancelotti bilang kalau El Real nggak punya identitas permainan. Dia memang sengaja melakukan hal tersebut karena dirinya nggak mau Real Madrid punya identitas yang jelas. Sebab dia ingin tim yang dibesutnya bisa melakukan banyak hal. Rumor kepindahan Frenkie de Jong ke Manchester United belum menemui titik terang. Sempat gagal di musim panas lalu, skuad The Red Devil kembali mengincar sang gelandang di musim dingin ini. Kabarnya Erik ten Hag kembali mengincar mantan gelandang Ajax Amsterdam tersebut. Namun pelatih berkepala pelontos itu nggak begitu ngebet dengan sang pemain. Dia mengatakan baru akan menyeriusi seandainya Manchester United mencoba merekrutnya lagi. Di musim ini De Jong tampil lumayan gacor bersama Barcelona. Masuk ke rumor transfer, ada Arsenal yang menikung Manchester United dalam perburuan Martin Zubimendi. Bicara soal Arsenal nih guys, klub rival sekota mereka yakni Chelsea yang dirumorkan akan mendatangkan Jose Mourinho. Martin Zubimendi berhasil menunjukkan performa yang gemilang bersama Real Sociedad di musim ini. Gak heran kalau gelandang 23 tahun itu jadi rebutan banyak klub top Eropa. Arsenal menjadi salah satu yang sangat kepincut dengan jasa Zubimendi. Sebab saat ini skuad asuhan Mikel Arteta sangat membutuhkan gelandang baru. Namun skuad meriam Ganas harus menyiapkan 60 juta euro kalau ingin menembusnya. Selain itu, Manchester United juga dirumorkan tertarik dengan pemain asal Spanyol itu. Jose Mourinho dikabarkan sudah merasa nggak betah menukangi AS Roma. Dengan begitu, pelatih yang dikenal temperamental itu berpeluang bakal kembali ke Premier League. Dilansir dari Daily Mail, pelatih asal Portugal itu dirumorkan akan kembali menukangi Chelsea. Laporan itu menyebutkan kalau anak dan istri Mourinho masih tinggal di kota London. Sayangnya Mourinho diprediksi gigit jari dalam memenuhi hasrat besarnya tersebut. Sebab skuad The Blues saat ini masih mempercayai Graham Potter sebagai pelatih kepala mereka. Inter Milan mempersilahkan Marcelo Brozovic untuk cabut pada bursa transfer musim panas nanti. Berbagai klub top Eropa sudah mengantri untuk mendapatkan jasanya. Mulai dari Chelsea, Barcelona, sampai Real Madrid. Akan tetapi menurut laporan, Barcelona dan Chelsea jadi klub terdepan dalam perburuan gelandang Kroasia tersebut. Kabarnya Barcelona siap menukar Brozovic dengan Frank Kessie yang minim mendapat jam bermain. Sementara itu Inter Milan membandrol harga sang pemain sebesar 30 juta euro. Masih di seputaran rumor transfer nih, ada Leeds United yang telah mencapai kesepakatan dengan Weston McKennie. Sementara Inter Milan berminat datangkan Roberto Firmino yang sampai saat ini belum berpanjang kontrak di Liverpool. Leeds United dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Weston McKennie dari Juventus. Kabar itu disampaikan oleh salah satu jurnalis ternama yakni David Ornstein. Menurut laporan Ornstein, skuad The Whites mendatangkan McKennie dengan status pemain pinjaman. Selain itu, Leeds juga punya opsi pembelian di akhir musim. Juventus sendiri memang ingin melepas McKennie karena sudah nggak terlalu dibutuhkan. Padahal di musim ini catatan bermainnya bersama Bianconeri nggak terlalu buruk. Newcastle United masih ingin berbelanja setelah sukses mendatangkan Anthony Gordon dari Everton. Kini skuad The Magpies mengincar James Maddison dari Leicester City. Gelandang timnas Inggris ini bukan incaran bagi skuad Sultan Arab. Pada musim panas lalu, Newcastle United sempat memberikan tawaran sebesar 50 juta pounds. Sayangnya tawaran itu langsung ditolak mentah-mentah oleh skuad The Foxes. Namun saat ini skuad Juventus Ori akan mencoba sekali lagi untuk mengamankan jasa Maddison. Juventus saat ini sedang terkena kasus skandal laporan keuangan. Skandal keuangan itu terjadi selama awal pandemi COVID-19 yang melanda di tahun 2020 lalu. Akibatnya, skuad Bianconeri pun mendapat pengurangan sebesar 15 poin. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo siap memberikan keterangan dalam penyelidikan. Sebelumnya, Paulo Dybala sudah memberikan keterangannya. Dia mengaku kalau selama COVID dirinya sempat mendapat tawaran untuk nggak menerima gaji selama 4 bulan. Inter Milan tertarik mendatangkan Roberto Firmino di musim panas mendatang. Gazzetta dello Sport mengabarkan kalau penyerang asal Brasil ini masuk ke dalam rencana skuad Nerazzurri. Kabarnya penyerang 31 tahun itu akan diplot sebagai pengganti Romelu Lukaku. Pasalnya di musim ini Lukaku dalam performa yang buruk yang membuat Inter ogah mempermanenkannya. Peluang Nerazzurri merekrut Firmino juga terbuka cukup lebar. Sebab kontraknya bersama Liverpool akan berakhir pada musim panas mendatang. Layaknya klub profesional yang memiliki jersey dengan kualitas terbaik, DJ Sport adalah brand yang memiliki spesialisasi custom jersey standar tim profesional. Mereka sudah memiliki pengalaman dan dipercaya banyak klub profesional hingga timnas Indonesia. Kualitas printing, jahitan, dan desain tidak perlu diragukan lagi.
Solusi custom jersey kualitas klub profesional, DJ Sport tempatnya. Kalau tadi berita rumor, kali ini kita masuk ke berita resmi nih guys. Ada Fabrizio Romano mengabarkan kalau Pedro Porro telah sepakat bergabung ke Tottenham Hotspur. Nah, Fabrizio juga mengabarkan kalau Milan Skriniar bergabung ke Paris Saint-Germain pada musim panas nanti. Sporting Lisbon berkemungkinan akan ditinggal Pedro Porro yang akan pergi ke Tottenham Hotspur. Untuk mencari penggantinya, mereka mengincar Hector Bellerin dari Barcelona. Sporting Lisbon akan berupaya bisa mendatangkan pemain berusia 27 tahun tersebut. Dilansir dari The Mirror, peluang Sporting merekrut Bellerin juga terbilang besar. Sebab mantan pemain Arsenal itu jarang mendapat menit bermain di skuad Blaugrana. Tercatat dia baru tampil sebanyak 3 pertandingan pada ajang kompetisi La Liga. Pedro Porro disebut telah sepakat bergabung ke Tottenham Hotspur. Kabar tersebut disampaikan lewat Twitter dari jurnalis Italia ternama yaitu Fabrizio Romano. Bek asal Spanyol itu didatangkan dari Sporting Lisbon dengan biaya sekitar 45 juta euro. Berikutnya, Porro akan menandatangani kontrak sampai tahun 2028. Fabrizio menambahkan kalau pemain berusia 23 tahun ini akan terbang ke kota London. Kabarnya dia akan menjalani tes medis dalam waktu dekat ini. Paris Saint-Germain diklaim sudah mencapai kesepakatan dengan Milan Skriniar. Bek asal Slovakia itu rencananya baru akan bergabung pada akhir musim nanti. Skuad Les Parisiens berhasil mengalahkan Manchester United dan Tottenham Hotspur untuk Skriniar. Namun kabarnya Inter Milan masih berusaha untuk menjualnya pada bulan Januari ini. Sebab skuad Nerazzurri masih menginginkan uang dari penjualan Skriniar. Bek 27 tahun itu masih bisa pindah ke klub lain jika ada yang membayar mahar 20 juta euro. Kieran Trippier resmi memperpanjang masa baktinya bersama Newcastle United. Ex-Tottenham Hotspur ini akan diikat kontrak baru selama 2,5 tahun ke depan. Itu artinya bek sayap 32 tahun itu akan bertahan di St. James Park Stadium hingga 2025 mendatang. Trippier sendiri berhasil menjadi sosok penting setelah didatangkan pada musim dingin 2022. Saat itu dia berhasil membawa skuad The Magpies lolos dari jeratan zona merah. Sejauh ini Trippier sudah bermain sebanyak 33 kali dan menorehkan 3 gol dan 6 assist. Jurgen Klopp membela Cody Gakpo yang akhir-akhir ini menjadi sorotan. Pasalnya winger timnas Belanda ini belum menunjukkan penampilan apiknya seperti saat membela PSV Eindhoven. Dari 4 pertandingan yang dimainkan, Gakpo belum mengemas satupun gol. Namun Klopp mengaku nggak khawatir kalau bomber andalannya itu belum mencetak gol. Menurut pelatih yang kerap menggunakan topi ini, Gakpo dianggap sudah bermain sangat bagus. Dia menilai kalau Gakpo cuma tinggal menunggu waktu saja untuk bisa membuka keran golnya. Harry Maguire masih gagal mendapatkan kepercayaan Erik ten Hag di skuad utama Manchester United. Padahal di Piala Dunia lalu pemain 29 tahun itu berhasil tampil memukau. Maguire saat ini harus kalah saing dari Rafael Varane dan Lisandro Martinez. Mirisnya lagi pemain asal Inggris itu kalah saing dari Luke Shaw yang digeser menjadi bek tengah oleh ten Hag. Di sisi lain pelatih asal Belanda ini menyebut kalau dia masih membutuhkan Maguire di skuadnya. Ten Hag memintanya terus berjuang sampai kesempatan bermain datang. Timnas Argentina U20 dipastikan gagal mentas di Piala Dunia U20 karena berhasil dikalahkan Kolombia dengan skor 1-0. Di kabar penutup nih guys, ada pelaku penyerangan bus Persis Solo yang telah diciduk oleh pihak kepolisian. Argentina dipastikan gagal untuk berpartisipasi di Piala Dunia U20 yang digelar di Indonesia. Kepastian itu didapat setelah skuad Albi Celeste mudah dikalahkan Kolombia dengan skor tipis 1-0. Skuad asuhan Javier Mascherano cuma berhasil menempati peringkat keempat dari 5 pertandingan di grup A. Hasil dari 1 menang dan 3 sisanya berakhir dengan kekalahan. Ini menjadi kegagalan sangat menyakitkan bagi timnas Argentina U20. Sebab mereka dikenal sebagai langganan juara turnamen tersebut dengan total 6 gelar. Persis Solo mengalami kejadian kurang mengenakan usai tanding menghadapi Persita Tangerang. Saat itu bus yang mereka tumpangi diserang oleh sejumlah orang gak dikenal. Akibat kejadian itu membuat salah satu ofisial Persis mengalami luka karat terkena pecahan serpihan kaca. Namun gak lama atas kejadian itu polisi menangkap 2 orang yang diduga pelaku. Mengetahui kejadian tersebut, Gibran Rakabuming selaku wali kota Solo mengaku kecewa. Menurut Gibran, kejadian ini jadi bukti atas ketidaktegasan dalam menindak pelaku kerusuhan. Guys, kalian penasaran gak sih sama jersey yang lagi aku pakai? Ya guys, aku lagi pakai jersey dari DJ Sport loh. Kalau kalian pengen samaan kayak aku, jangan lupa klik link di description box ya. Sampai jumpa!